Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai Low Pressure Column Chromatografi atau LPCC. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Apoteker Hairul Fadli, Magister Sains selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kimia Bahan Alam 2. Baiklah, di sini ada anggota dari kelompok 6, yaitu ada Anissa Dizora, Laura Chania, Putri Zamzam, dan Siti Aulia Widiadi. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi Low Pressure Column Chromatografi. LPCC ini adalah metode pemisahan yang digunakan dalam kimia untuk memisahkan campuran senyawa berdasarkan perbedaan sifat seperti ukuran, polaritas, atau afinitas terhadap fase diam, atau stationary phase, dan fase gerak yaitu adalah mobile phase. Dasar-dasar LPCC ini prinsipnya ada adsorben dengan eluen absorben, yaitu mengumpulkan gas atau zat cair dalam molekul, atom, atau ion yang terletak di permukaan zat padat lainnya yang disebut absorpsi. Sedangkan eluen digunakan untuk pelarut yang berderajat kemurnian untuk kromatografi atau analisis. Fase eluennya ini adalah medium angkut yang terdiri dari satu atau beberapa pelarut yang dihasilkan oleh gaya kapiler. Proses pemisahannya didistribusikan secara selektif. Komponen antara fase gerak dan fase diam serta zat terlarut yang mengontrol berbagai interaksi antara zat terlarut dan dua fase yang terlibat dalam proses pemisahan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dasar dari LPCC. Yang pertama yaitu pompa tekanan rendah. Pompa ini digunakan untuk mengalirkan eluen melalui kolom dengan tekanan yang rendah. Keuntungan utama pemompaan peristaltik untuk aplikasi kromatografi adalah kemampuan untuk membuat sistem mandiri yang memungkinkan penggantian dan perawatan yang mudah. Selanjutnya yaitu kolom. Kolom yang digunakan untuk LPCC dapat berupa wadah kosong atau dikemas sebelumnya. Fase diam dari uji LPCC adalah padat atau padatan yang dilapisi dengan cairan. Kolom memiliki peran penting dalam proses pemisahan. Ketika sampel melewati kolom dengan bantuan eluen, menyebabkan komponen bergerak dengan kecepatan yang berbeda, sehingga terjadinya pemisahan. Yang ketiga yaitu detektor. Detektor yang dapat digunakan dalam LPCC ini yaitu spektrofotometer UV phase untuk mendeteksi dan menganalisis senyawa yang telah dipisahkan pada kolom. Lalu, ada alat kelengkapan tabung, adaptor, dan aksesoris lainnya. Karena kebutuhan untuk mengangkut fase gerak selama proses berlangsung, LPCC seringkali memerlukan berbagai alat kelengkapan, tabung, adaptor, dan aksesoris lainnya. Saat memilih komponen untuk sistem, kompatibilitas kimia dari komponen harus dipertimbangkan. Adapun alat dan kelengkapan tabung, adaptor, dan aksesoris lainnya, yaitu ada filtrat membran sebagai penyaring pada ujung kolom. Selanjutnya adalah cara kerja dari LPCC. Jadi pertama itu reservoir buffer melewati pompa, lalu pompa melalui kotip injeksi, lalu melalui kolom, lalu kemudian melalui detektor UV, lalu monitor konduktivitas, lalu monitor pH, lalu menuju ke kolektor fraksi. Jadi di sini pelarut fase gerak, kemudian melewati injektor yang berisi sampel untuk mengantarkan sampel ke kolom untuk dipisahkan. Lalu komponen sampel dipisahkan saat melewati kolom dan mencapai detektor dengan kecepatan yang berbeda. Jadi detektor UV phase memantau limbah kolom sehingga sampel dapat dikumpulkan menggunakan pengumpulan fraksi. Sampel yang dikumpulkan disusun berdasarkan waktu elusi. Selanjutnya adalah pemanfaatan dari LPCC. Yang pertama ada perpurnian dari senyawa. Jadi metode ini digunakan untuk memurnikan senyawa kimia dari campuran yang kompleks dengan penggunaan fase diam yang tepat. Selanjutnya ada isolasi senyawa aktif. Dalam bidang farmasi atau ilmu hayati, low pressure column chromatografi digunakan untuk mengisolasi senyawa aktif dari sumber alam, misalnya tanaman, yang memiliki potensi kaset obat atau aktivitas biologis tertentu. Yang ketiga ada pemisahan senyawa analog. Mencari perbedaan kecil dalam struktur senyawa analog bisa dilakukan menggunakan metode ini. Memisahkan senyawa yang mirip secara struktural bisa menjadi penting dalam penelitian kimia atau farmasi. Selanjutnya ada pengembangan dan riset. Kromatografi kolom tekanan rendah sering digunakan dalam pengembangan dan dalam riset kimia.
termasuk dalam pengembangan obat-obatan, penelitian bahan kimia baru, atau penelitian dalam bidang biokimia. Selanjutnya, yang pertama yaitu untuk keuntungan LPCC, yaitu sederhana. Sederhana untuk digunakan, lebih mudah dirawat, tidak mudah bocor, dan desain pompa memungkinkan pelapisan dasar yang cepat dan mudah. Yang kedua yaitu ada kekuatan sipon. Keunggulan desain pompa tekanan rendah memungkinkan cairan ditarik ke atas atau disedot ke atas, ketinggian yang signifikan. Yang ketiga yaitu ada tekanan balik. Sistem tekanan rendah hanya dapat memaksa cairan di sepanjang jalur aliran. Jika kemampuan tekanan sistem melebihi resistensi atau tekanan balik setelah pompa. Selanjutnya ada kekurangan dari LPCC. Yang pertama yaitu waktu elusi yang lebih lama dan pemisahan yang kurang efisien dibandingkan teknik kromatografi yang bertekanan tinggi. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk volume pelarut yang lebih besar dan dapat meningkatkan biaya pengeluaran. Yang ketiga yaitu pompa sistem tekanan rendah biasanya beroperasi pada tekanan di bawah 300 PSI untuk menggerakkan fase gerak melalui kolom. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.